Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi jalur pentosa fosfat atau jalur heksosa monofosfat dalam metabolisme karbohidrat. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Regita Cahyani dengan NIM 230305502071, yang kedua dengan saya sendiri yaitu Jesslyn Maroko dengan NIM 230305502086, yang ketiga Aisyah Aulia Ibrahim Abadi dengan NIM 230305502090, yang keempat Asarah Aulia Putri dengan NIM 230305502092, dan yang terakhir Mukrimatun Nisa dengan NIM 230305502096. Selanjutnya marilah kita masuk pada pembahasan yang akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu jalur pentosa fosfat. Nah, jalur pentosa fosfat juga dikenal sebagai heksosa monofosfat adalah salah satu jalur yang tersedia bagi glukosa di sitosol, di mana jalur ini menghasilkan intermediat penting yang tidak dihasilkan di jalur lain. Jalur pentosa fosfat memiliki dua produk penting. Yang pertama yaitu pentosa fosfat, diperlukan untuk sintesis asam nukleat yang ditemukan dalam DNA dan RNA serta untuk nukleotida lainnya. Yang kedua, NADPH yang tereduksi digunakan untuk fungsi metabolik penting termasuk biosintesis asam lemak, pemeliharaan substrat reduksi dalam sel darah merah yang diperlukan untuk memastikan integritas fungsional sel dan metabolisme obat di hati. Transport elektron yang tidak berpasangan dan sintesis ATP. Translokasi proton ke dalam ruang antar membran adalah peristiwa biologis yang menghubungkan transport elektron dengan sintesis ATP. Potensi energi yang diciptakan oleh gradien proton memberikan daya bagi ATP sintase untuk memfosforilasi ADP, membentuk ATP. Dengan demikian, ATP sintase bertindak sebagai saluran proton sehingga proton dapat berpindah ke matriks mitokondria. Ketika fosforilasi oksidatif beroperasi pada efisiensi puncak, jumlah maksimum ATP disintesis per molekul glukosa. Tapi apa yang terjadi ketika gradien proton di ruang intermembran terputus dari sintesis ATP? Sebenarnya, ada protein pemisah yang berada di membran mitokondria bagian dalam. Mereka bertindak sebagai saluran proton untuk mengalihkan proton kembali ke dalam matriks dan menjauh dari ATP sintase. Dengan mendifusikan gradien proton, energi potensial tidak lagi tersedia untuk produksi ATP, melainkan terbuang sebagai panas. Tingkat pemisahan mencerminkan efisiensi metabolik dalam mengubah bahan bakar nutrisi menjadi ATP. Dengan cara ini, protein pemisah dan ATP sintase bekerja sama untuk menjaga suhu tubuh sambil memenuhi kebutuhan seluler akan ATP. Selama transport elektron, beberapa elektron melarikan diri dan menyebabkan produksi spesies oksigen reaktif atau biasa disebut dengan ROS. Sebuah fenomena yang disebut kebocoran elektron dihipotesiskan bahwa protein pemisah dapat melindungi mitokondria dengan mengurangi produksi ROS. Di sisi lain, overekspresi protein pemisah dapat menyebabkan kematian sel akibat produksi ATP yang tidak memadai. Pengamatan terakhir dapat dimanfaatkan dengan sengaja merangsang pemisahan pada sel kanker dan penyakit manusia lainnya. Beberapa onkopler kimia telah diteliti dengan hasil yang bervariasi. Salah satu perhatian penting dalam nutrisi adalah aktivitas protein pemisah di mitokondria sel B pankreas. Ingatlah bahwa insulin disekresikan oleh sel B sebagai respon terhadap peningkatan glukosa darah dari makanan. Ketika glukosa masuk ke dalam sel B, ia dimetabolisme untuk menghasilkan ATP yang memicu serangkaian sinyal yang mengakibatkan sekresi insulin. Namun, paparan berkepanjangan sel B pankreas terhadap glukosa tinggi meningkatkan produksi ROS dan merangsang ekspresi protein pemisah. Ini mengarah pada penurunan produksi ATP dan penurunan sekresi insulin. Ciri khas dari diabetes mellitus tipe 2 adalah penurunan produksi insulin oleh pankreas.
Ini merupakan gambar jalur pentosa fosfat. Jadi jalur ini itu dimulai dengan mengoksidasi glukosa 6-fosfat dalam 2 reaksi berturut-turut. Nah, reaksi pertama itu adalah reaksi oksidatif dan yang kedua itu adalah non-oksidatif. Jadi, pada reaksi oksidatif, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi 6-fosfogluconolakton menggunakan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Nah, reaksi ini itu memerlukan NADP+ sebagai kosubstrat yang akan membentuk NADPH. Nah, selanjutnya 6-fosfogluconolakton akan berubah menjadi 6-fosfogluconat menggunakan di sini enzim yang berperan adalah enzim gluconolaktonase. Nah, selanjutnya 6-fosfogluconat akan berubah menjadi ribolosa 5-fosfat dengan menggunakan enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase. Nah, di sini juga diperlukan NADP sebagai kosubstrat dan akan menghasilkan senyawa NADPH dan juga akan melepaskan senyawa CO2. Nah, ribolosa 5-fosfat ini akan mengalami epimerisasi yang kemudian akan menghasilkan 2 senyawa. Senyawa pertama itu adalah selulosa 5-fosfat dan yang kedua itu adalah ribosa 5-fosfat. Nah, ini itu dibantu oleh enzim yang namanya fosfopentosa isomerase dan fosfopentosa epimerase. Nah, pada tahap non-oksidatif, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim heksosa fosfat isomerase. Di sini akan terjadi proses isomerisasi yang akan mengubah struktur gula yang glukosa menjadi struktur gula fruktosa. Nah, selanjutnya fruktosa 6-fosfat ini akan mengalami 3 reaksi yang dibantu oleh enzim transketolase, transaldolase, dan enzim transketolase kembali yang kemudian dia akan menghasilkan glyceraldehida 3-fosfat. Dan juga akan menghasilkan kembali selulosa 5-fosfat dan juga ribosa 5-fosfat. Aktivitas jalur ini rendah di otot rangka karena permintaan NADPH, sintesis dari asam lemak yang terbatas di jaringan ini dan juga karena ketergantungan otot dan glukosa dan asam lemak untuk metabolisme energi. Glukosa 6-fosfat dapat digunakan baik glikolisis maupun untuk jalur fosfat pentosa. Pilihan dibuat berdasarkan kebutuhan sel akan energi dengan menilai rasio ATP-ADP atau untuk biosintesis dengan menilai rasio NADPH. Tingkat NADPH umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NADP.